Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pada kesempatan yang mulia ini kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Sedang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Jumat kali ini marilah kita memperbanyak amal ibadah yang salah satunya adalah gemar bersedekah sesuai dengan tema Jumat kali ini dengan judul Giving Can Solve the Problem, artinya sedekah dapat menyelesaikan masalah. Sekali lagi khatib mengajak pada hadirin yang ada di sini, khususnya dan masyarakat di sini pada umumnya, mulailah sekarang kita memperbanyak amal ibadah, yaitu gemar atau senang bersedekah. Terlebih-lebih saat ini setelah hari raya Idul Fitri, semua bahan makanan merangkak naik. Kata orang dagang mah pindah harga, tetapi sampai saat ini belum turun-turun juga. Dan masalah yang lain adalah peperangan antara AS Israel versus Iran dengan sekutunya berpengaruh banyak dalam ekonomi dunia dan imbasnya Indonesia juga terkena. Oleh karena itu, bagi yang mampu untuk membantu dengan memberikan sedekah
wajib dan sedekah sunnah, atau sedekah spontan, atau sukarela yang sama artinya dengan infak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, Inna musaddiqina wa musaddiqati waqradu wa qardan hasanan yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Artinya sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dapat dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan mereka pahala yang banyak. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah kali ini pula marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat As-Saba ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Artinya, katakanlah, sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya, dan Dialah memberi rezeki yang terbaik. Sedekah merupakan salah satu ibadah yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang sedekah dan keutamaannya. Salah satunya adalah disebutkan bahwa pintu surga pun terbuka bagi orang-orang yang ikhlas mendermakan hartanya di jalan Allah maupun membantu sesama yang sedang kesusahan. Mengapa Allah dan Rasulnya memerintahkan umatnya untuk bersedekah? Sebab di dalam sedekah itu tertanam berlipat-lipat pahala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dan menyayangi umatnya yang peduli terhadap sesama. Ibnu Qayyim memiliki pandangan dan penafsiran mengenai sedekah. Hal ini kita bisa ambil pelajaran sekaligus menjadi hikmah bahwa sedekah dalam ajaran Islam begitu penting dan luas manfaatnya, seperti disebutkan dalam Al-Wabilus Sayyid halaman 49, disebutkan yang artinya sedekah memiliki pengaruh yang ajaib dalam mencegah berbagai bala. Walaupun sedekah dari seorang fajir atau ahli maksiat atau zalim, bahkan orang yang kafir, karena Allah mencegah dengan sedekah berbagai bala. Hal ini diketahui oleh manusia, baik yang awam ataupun tidak. Penduduk bumi mengakui hal ini karena mereka telah membuktikannya. Berikut ini, sedekah memiliki begitu banyak keistimewaan dan hikmah bagi yang mengerjakan. Di antaranya adalah hikmah sedekah. Yang pertama, sedekah dapat menolak bala. Ya aliyu sodaka sirri tudfi'ul ghadaba rabbi wa tadribul barakati wa rizqa kasira wa fakir bisabaqati fa innal bala yang zilu qabla ukuri fadraddu qada'a fil hawa. Artinya, wahai Ali, sedekah dengan cara sir tidak diperlihatkan pada orang lain, itu memadamkan ke
hari bersedekahlah pagi-pagi, karena sesungguhnya bala itu turun sebelum pagi buta. Maka dengan sedekah itu menolak qada buruk di udara. Manfaat atau fadilah yang bersedekah yang nomor 2 adalah orang-orang yang bersedekah akan dicintai Allah. Ya Aliyu, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indaka fa inna sadaqata luqmatun min halal ahabbu ila Allah ta'ala min mi'ati misqalin min haram. Wa sadaqatan tuqaddimuha qabla mautika afdalu min mi'ati misqalin yatadaqu biha ba'da mautik. Qala Allah ta'ala yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Artinya, wahai Ali, kamu bersedekah, maka bersedekahlah dengan harta yang terbaik yang ada pada dirimu, karena sesungguhnya sedekah sesuai dengan harta yang halal itu lebih disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada 100 misqal dari barang yang haram. Atau sedekah yang kamu berikan sebelum mati lebih utama dari 100 misqal yang diberikan setelah matimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzarnakum adzaba qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Artinya, pada hari manusia apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Maksudnya, manusia di hari pembalasan akan melihat amal-amal yang dikerjakannya selama hidup di dunia. Bila seseorang senang bersedekah selama hidup di dunia, maka pahalanya sedekahnya akan diperoleh ketika di hari pembalasan. Ketika sedekah membuat bahagia yang telah meninggal. Yang keempat, sedekah menjaga dari siksa api neraka. Ittaqun nar thumma arada wa asyahu thumma qul taqun nar thumma arada wa asyahu salasan hatta dhananna annahu yanzuru ilaiha thumma qala taqun nar walau bi sikil tamrati faman lam yajid kalimatil thayyibah. Artinya, jagalah diri kalian dari api neraka sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Kemudian beliau berpaling dan menyingkir. Kemudian beliau bersabda lagi, jagalah diri kalian dari neraka. Kemudian beliau berpaling dan menyingkir 3 kali hingga kami beranggapan bahwa beliau neraka itu sendiri. Selanjutnya beliau bersabda, jagalah diri kalian dari neraka sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Kalaulah tidak bisa, lakukan dengan ucapan yang terbaik. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum khutbah kedua, khatib akan menceritakan satu kisah yang mudah-mudahan kisah ini merubah pandangan hidup kita dan sifat gigih dan menjadi sifat penderma. Inilah kisahnya. Tahun 2000 di daerah ibu kota Jakarta ada seorang pekerja yang baru saja menerima gajian dari kantornya. Ketika keluar dari kantornya, dia dihadang oleh temannya untuk meminta pinjaman uang. Dia berpikir sejenak saat itu adalah ini pasti rencana Allah yang mungkin kita tidak ketahui. Maka uang gajiannya diserahkan semuanya. Dia pulang dengan mobil patas nomor 77 jurusan Blok M. Dalam perjalanan pulang
lantas beliau itu sukses, itu sih biasa saja. Namun jika kita sukses, kaya, terkenal dengan bersedekah, itu yang disebut luar biasa. Apakah kita bisa jadi orang hebat, orang kaya, orang terkenal dengan bersedekah? Jawabannya bisa sekali. Kristen yakin saja dan eksekusi saja. Be the upper hand, not the lower hand. Artinya jadilah tangan yang di atas, jangan jadi tangan yang ada di bawah atau pengemis. Sekali lagi harus dikatakan, don't be the full of giving. Jangan ragu dalam bersedekah. Itu saja materi khotbah kali ini. Mudah-mudahan dari kisah ini kita menjadi aktif dalam berbuat sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal